warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Pagi ini mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita, bisa kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Siapa ketua kelas kita? Jeki. Jeki, pimpin doanya ya. Berdoa. Makanannya disimpan ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Aklil Fadiyah, Azmi Afiza, Ada, Bu. Fadila Zikra, Bu. Gaitsa, Bu. Jihana Hafifah, Jeki, Hadir Bu. Nadila, Bu, Sabila Fijra, Bu. Sabrina, Bu. Zaida. Hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, nanti kita bisa nyanyi terlebih dahulu lagu kebangsaan kita untuk menguatkan rasa nasionalisme dalam kelas. Ibu mau Sabrina jadi dirijen ya. Semuanya berdiri anak-anak. Berdiri. Sabrina terus, Bu. Ya, bukan. Sabrina jatuhin mainan aku, Bu. Yang nggak sengaja ya. Zaida berdiri nak. Sabrina ambil. Udah. Sabrina kalangin, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Makasih Sabrina. Meja kursinya dirapikan ya. Ibu lihat agak kacau. Dirapikan mejanya. Oke. Ini gimana nutupnya? ESC. Bu, mau izin ke toilet? Boleh, Bu. Bu. ESC. Bu, udah, Bu. Oke anak-anak, jadi materi kita hari ini kan sebelumnya kita belajar IPA ya. Hari ini kita belajar tentang IPS, tentang Indonesiaku Kaya Raya.
babnya bagaimana bentuk Indonesiaku. Jadi, di pembelajaran kali ini, kalian akan mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia, menunjukkan letak dan kondisi geografis negara Indonesia menggunakan peta konvensional atau digital, menguraikan letak dan kondisi geografis Indonesia menggunakan peta konvensional atau digital, dan menampilkan letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Sekarang ibu tanya, siapa yang pernah lihat peta? Kami, Bu. Saya, Bu. Gue. Apa fungsi peta? Melihat wilayah, Bu. Negara-negara yang di luar Indonesia kayak Afrika, Di dalam Eropa. Oh iya, peta dunia ya. Peta dunia, Bu. Kayak Dora, Bu. Kayak Dora. Oh, iya. Jadi anak-anak, Indonesia memiliki letak geografis di antara dua benua dan dua samudra serta terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan iklim, sumber daya alam, dan cara hidup masyarakat di setiap wilayah. Sekarang ibu mau nanya nih, menurut kalian bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi keragaman budaya, adat istiadat, dan mata pencaharian masyarakat di berbagai daerah? Nggak tahu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tonton video pembelajaran yang disediakan. Tolong keluarkan buku paket kalian, buku tulis dan penanya. Catat poin-poin penting nanti karena ibu akan kasih pertanyaan dan LKPD. Ya. Baik, Ibu. Selama video pembelajaran diputar nggak ada yang berbicara dan berjalan-jalan ya. Baik, Simak baik-baik. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah laut yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Selain memiliki perairan yang menakjubkan, negara kita juga memiliki pesona daratan yang tak kalah indah loh. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau teluk. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, misalnya sebagai sumber makanan, sumber energi, hingga sumber ilmu pengetahuan. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim tadi? Karena memiliki laut yang luas lebih dari daratannya, Bu. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena wilayahnya yang subur sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Lalu, bagaimana dengan letak geografis dari Indonesia? Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Informasi ini bisa kita dapatkan dari peta. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah suatu daerah, misal pulau-pulaunya, lautannya, atau gunung-gunungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 17 ribuan. Di antaranya, ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Apa tadi dua benua yang mengapit Indonesia? Pasifik dan India. Samudranya? Pasifik dan India. Melalui peta, kita dapat melihat bahwa negara Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia.
Kemudian di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Apa pengaruh letak geografis Indonesia? Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup dan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju Asia, yang sifat anginnya cenderung kering. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim panas atau kemarau. Sebaliknya, angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju Australia, yang anginnya membawa banyak uap air. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim hujan. Dengan adanya musim panas dan musim hujan, Indonesia disebut memiliki iklim tropis atau iklim panas. Adapun iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Pengaruh letak geografis lainnya adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia karena letak yang strategis dan berada di persilangan. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh perairan. Pemisahan ini menyebabkan terjadinya keberagaman budaya, bahasa, peradaban, flora dan fauna, serta potensi sumber daya alamnya. Misalnya, dalam bidang budaya, ada tradisi rumah apung dan pasar terapung di Kalimantan. Tradisi ini dijunjung oleh penduduk yang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan. Di sana, kekayaan lautnya yang melimpah. Selain itu, ada upacara sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Jawa sebagai bentuk rasa syukur. Tradisi ini terbentuk karena kondisi tanah yang subur, sehingga penduduknya banyak bekerja di bidang pertanian atau perkebunan. Letak geografis juga memengaruhi kependudukan di Indonesia. Pulau Jawa dan Bali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pulau Jawa memiliki tanah yang lebih subur, sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Karena itu, banyak orang yang bermigrasi atau pindah ke Pulau Jawa. Sementara, Pulau Bali dengan keindahan alam, budaya, dan pariwisatanya juga menarik orang untuk datang ke sana. Sudah lengkap ya pembahasan kita hari ini? Kekayaan laut dan tanah yang subur di Indonesia tentu dapat dimanfaatkan untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, yuk kita jaga alam Indonesia, di antaranya dengan menjaga kebersihan serta bijak dalam menggunakan air, bahan bakar, dan listrik. Sekarang coba perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apa potensi sumber daya alam yang paling besar di daerahmu? Ayo, coba aja pertanyaannya. Apa potensi sumber daya alam yang paling besar di daerahmu? Sawit. Apa Azmi? Azmi minyak bumi, Bu. Oh, minyak bumi. Terus sawit juga, Bu. Oh, di mana daerah tempat tinggal Azmi? Dumai, Bu. Iya di Dumai. Siapa lagi? Jikra di mana? Di Padang Panjang ada kapur, Bu. Oh, Kapur. Hah? Di Amin? Papua ada emas, Bu. Kamu di Papua? Iya. Oh, jauh. Sama siapa lagi? Gaiksan? Nggak tahu, Bu. Jeki, Bu, coba tanya. Jeki apa Jeki? Iya ada gembir, Bu. Oh, gembir. Gembir. Apa itu gembir, Jeki? Apa ya? Bahasa Indonesianya bukan gembir. Gambir, Bu. Gambir. Gambir. Ada masak. Yang kayak rempah. Iya, gambir. Siapa lagi? Jihanan apa? Sawit, Bu. Sawit. Nah. Jadi paling banyak suka sawit dan minyak ya. Tidak tahu lah, bukan ya. Oke, tadi kan kalian udah menyimak nih video pembelajaran Ibu. Coba jawab pertanyaan tadi tuh. Bagaimana letak siapa tadi yang dapat menyimpulkan? Apa pengaruh letak geografis Indonesia? Iklim, Bu. Ada perbedaan iklim, apa lagi? Menciptakan musim, Bu.
Apa aja? Menciptakan drum mesin, Bu. Oh iya boleh. Apa lagi? Itu Bu perekonomiannya, itu kepadatan penduduknya Bu. Oh betul. Terus menjadi jalur lintas perdagangan Iya Bu. dan menciptakan atau menyebabkan berbagai perbedaan budaya dan adat istiadat. Iya Bu. Karena ada yang daerahnya di perairan aja, ada yang punya dataran rendah, dataran tinggi, makanya berbeda-beda. Iya. Sekarang tadi buku paketnya udah di tangan kalian kan? Udah Bu. Sekarang ibu mau ngasih LKPD untuk kalian kerjakan. Kerjanya sendiri atau kelompok, Bu? Kelompok ya. Ayo duduk per kelompok. Sudah. Ciptakan kelompok kalian. Bu. Kelompok kaca sudah Bu. Cacing, cicang, kami cicang. Kapibara. Yang udah mau pijak Iya. apa kelompoknya coba namanya? Belakang. Iya. Mantap Bu. Thank you Bu. Kami bu. Ini dua. Oh. Berarti Bu. Mau dulu? Udah kan Nah, Bu. Cepat banget. Enggak, maksudnya. Oh. Udah ya. Bu. Bagaimana bentuk Indonesia? Oke, di sini petunjuk pengerjaannya. Kriteria soal 1, siswa menjawab secara singkat mengenai soal yang telah diberikan. Yang kriteria soal yang ketiga, siswa mencetak jawaban yang tepat. Dan kriteria soal ketiga, siswa menjawabkan antara gambar dan kata dengan benar. Coba lihat. Soalnya yang mana? Dikit kok. Nih, di buku kalian kan ada tuh materi tentang peta. Nah, ditengok nanti dijawab sesuai materi yang ada di buku ya. Oke Bu. Lalu yang kedua dan ketiga, nah di buku kan juga ada kan. Nanti kalau bingung tanya ke ibu. Kalau ada pertanyaan tanya ke ibu, jangan malu-malu. Nah, jawab ya. Hai. Apa? Itu judul. Terus kompas yang apa utara menuju arah. Apa Ica ada kesulitan? Enggak, Bu. Oh, nama komponen betanya. Judul. Dia masuk dalam rekaman guys. Kirim ke grup kelas. Wih, buset susah banget mah ada angin. Warna-warna. Ya apa sih? Ini susah dulu. Apa saja di bumi kita? Kan ada. Kalau bingung maju ke depan tanya ke ibu. Ada di buku Bu. Halaman berapa Bu? Halaman 192. 192 buka. Ngantuk banget Bu. Masih pagi udah ngantuk. Gak mandi Nana Bu. Iya, Nana panas busuk Bu. Gara-gara makan Bu. Kompas itu apa nih? Kompas juga lagi kan? Oh, itu judul, Bu. Yang di atas banget judul. Belum dibahas kan Bu? Belum dibahas. Ya, aku coba nembak aja. Gak apa-apa. Oh. Punya kelompok Ica udah siap. Belum. Kami udah siap Bu. Kami udah Bu. Siapa yang udah siap nomor 1 sampai 3? Ada Bu, pacar Bu. Ica udah. Kita udah Cicang. udah, Bu. Udah. Cicang. Siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan Cicang. Ya, maju.
berdua. Cicang. Hai. Ini dua ya. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cicang. Cicak dan cacing. Cicak dan cacing. Namanya Cicang. Iya. Ya, sama-sama kami dong, teman-teman. Jadi nomor 1, Bu. Iya. Nah, nomor 1 Nana dulu. Yang komponen peta. Iya. Ada yang pertama, yang paling atas ada judul petanya. Terus yang kedua ada arah mata angin. Selanjutnya dengan saya. Selanjutnya apa nih? Apa ya? Inset apa? Inset peta. Ada yang berbeda jawabannya. Apa? Peta sisipan, Bu. Betul. Peta sisipan. Maaf ya, Bu. Ini tuh yang besar nih ya, Bu. Ini namanya legenda. Legenda. Apa gunanya legenda? Apa gunanya? Untuk supaya tahu ini apa informasi yang tersedia di dalam peta. Nah, ada juga simbol. Yang mana yang Mana simbol? Ini. Enggak, salah. Apa ini? Tata warna. Oh, ini. Ini, Bu. Iya, hilang. Nah, yang terakhir itu Dan terakhir ini apa? Teman-teman. Simbol. Simbol. yang mana simbol yang mana? Aksara. Skala. Jangan digigit temannya, jangan. Skala, Bu. Skala. Kalau di buku skala peta ini berapa, Nana? 1 Berbanding 40.000. 425.000. Jadi kita ulang lagi ya. Ya, Bu. Ini tadi apa? Judul. Apa fungsi judul peta? Untuk mengetahui tentang peta apa gitu. Betul. Ya. Ini apa yang kayak kompas? Arah mata. Apa fungsinya? Mengetahui itu di utara, barat, selatan atau daya. Ini kemana nih arahnya? Utara. Sini? Barat. Sini? Timur. Sini? Barat. Pintar. Ini apa nih? Peta Fungsinya? Tuh. Biar zoom. Zoom? Zoom in. Apa, Bu? Luas petanya ya? Iya, Bu. Kayak untuk sorotan daerah untuk peta itu apa gitu, Bu. Oh, betul. Pintar nih. Ini apa? Tata warna. Untuk Ini, Bu, simbolnya sebagai gambar keadaan tepat di sebuah peta, misalnya hijau, berarti itu daerah hijau gitu. kayak ini perairan. Perairan. Yang hijau nih dataran apa? Rendah. Yang coklat dataran Tinggi. Yang merah. Ini Yang tadi merah. skala. Ini apa tadi? Ini Itu oh ini skala. Ini nih. itu tuh legenda. Oke, bagus. Pintar anak ibu. Oke, baik, terima kasih ya Nana. Terima kasih. Boleh nih. Makasih April Nana. Dapat nilai plus ya. Bagus. Yeay. Siapa yang mau jawab nomor 2? Kelompok mana lagi? Habis. Kelompok. Kelompok siapa? Bu, berantem, Bu. Jack. Apa nama kelompok? Berantem. Jack. Maju. Boleh. Ica, jadi Boleh puisi nggak? boleh. Berantem Jangan penting. lama ya. Ya, Ibu. Loncat ya kalian. Loncat. Berantem gimana dulu nih? Oke, nomor 2. Pilihlah data di bawah ini sesuai dengan letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa itu negara maritim tadi? Negara
Apa Jeki? Ini benar Bu. Salah. Ini. Enggak benar kerja sama mereka. Iya, makanya aku bilang. Jeki jangan-jangan nyontek aja ya. Oh ini. Dapat memproduksi garam. Ini. Terus memiliki wisata bahari. Apa itu wisata bahari? Nama orang Oh, wisata di Nama bapak Jeki Bu. Ferry. Bu, wisata laut. Wisata laut. Apalagi Jeki ada Nah lagi? ini. Apalagi Bu? Antar pulang. Gimana jawaban Jeki dan kelompoknya? Apakah benar? Anak-anak? Hai. Betul. Terima kasih, boleh Bu. Masih Bu. Siapa yang bisa jawab nomor 3? Kelompok pacet. Pacet. Kelompok pacet maju. Pacet roar. Sabar, aja Bin. Makasih garam. Kami pacet dan garam. Semakin di depan. Ubet lah. Jodohkan gambar dan kata di bawah ini sesuai dengan budaya maritim dan agraris Indonesia. Apa itu agraris? Kaya. Oh, enggak. Agraris, budaya agraris. Pertanian. Kalau budaya maritim? Laut. Coba jawab Ami dan teman-teman. Coba dulu, Azmi. Ami. Azmi dulu Bu. Ini Bu. Ya. Kapal tradisional Bu. Kelompok tradisional betul nggak jawabannya? Apa lagi Bu Sabil? Nah, Sabil. Yang ini Bu. Hah? Ini pasar ikan Bu. Betul nggak jawabannya? Yang ini Bu. Dia lagi. ketiga. Ini gimana? Ketiga. Ini dulu Bu. Ya. Yang ini penemu padi Bu. Betul Kayak nggak apa? jawabannya? Terakhir. Ini Bu. Ya. Ini Bu. Ya. Bersama laut Bu. Masih malam, betul. Makasih Bu. Makasih Bu. Nilai plus kan Bu? Nilai plus untuk semuanya kan udah berani maju ke depan. Macet gitu loh. Yes. Oke, baik. Baik anak-anak, tadi kita udah nonton video pembelajaran, udah menjaga KPD. Berarti udah bisa disimpulkan lah materinya ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Jeki Bu. Ya, Jeki? Bisa Jeki? Dia ada 3. Ada komponen di peta, ada letak geografis yang ada negara maritim dan negara agraris, dan budaya maritim dan budaya agraris. Siapa yang mau menyimpulkan tentang komponen di peta? Sabil. Sabil Bu. Sabil? Mata dia kan Bu. Ya Bu. Ya bisa, maju ke depan. Maju ke depan nak. Iya, Sabil. Jadi, Ayo, siapa yang mau maju? Di tempat. Azmi Bu. Azmi. Ayo simpulkan tentang komponen di peta. Yang nunjuk dulu. Oh iya, tadi Bu, aku yang minta apa? mau dibeli berkomponen. Iya. Aku. Bisa maju nanti ditolong sama teman-teman. Iya, ayo nih. Ayo maju. Komponen di peta yang tadi kita bahas di KPD. Astagfirullah. Baru amin ya Allah. Simpulkan Ami, apa saja komponen di peta? Ini Bu, judul. Ya, ada judul. Fungsinya untuk mengetahui peta ini dan tergantung peta apa gitu ya teman-teman. Iya, Ini arah mata angin. Fungsinya untuk mengetahui ini utara, selatan, barat daya atau timur gitu ya teman-teman. Ini peta sisipan. Ya. Fungsinya nanti di sini nih ada kayak disorot di antara daerah tuh yang paling bisa kayak ibu kotanya gitu. Nanti di sini letaknya. Iya. Terus ini Tata warna. Tata warna. Tata warna itu untuk mengetahui daerah itu kondisinya bagaimana, dataran rendah, dataran tinggi gitu atau dia perairan gitu ya teman-teman. Ini legenda. Ini skala untuk mengetahui
perbandingan luas di peta dengan yang aslinya. Iya. Udah cukup tuh Min. Selanjutnya yang bisa menyimpulkan tentang letak geografis tentang negara maritim dan negara agraris. Jihana, dari tadi nunjuk sambil terus maju Jihana. Tapi mau nunjuk orang terus. Iya. Jadi teman-teman, Iya. kan ada data geografisnya Indonesia itu kita dikenal sebagai negara maritim dan juga negara yang agraris. Negara maritim itu artinya negara yang persentase kepulauan atau perairannya lebih besar daripada daratannya. Untuk yang agraris berarti dominan penduduknya bertani. Iya. Oh, ya. Ke daerah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Jihana. Yang terakhir nih. Budaya maritim dan budaya agraris. Siapa yang bisa maju ke depan? Menyimpulkan apa saja budaya maritim dan budaya agraris. Ica. Ya, Bu. Maju ke depan. Budaya maritim dan budaya agraris. Jadi Itu Bu, kalau budaya maritim pasti yang berkaitan dengan laut kan Bu. Ada festival laut, ada kapal tradisional, terus ikan. Terus budaya agraris tuh ada penumbuh padi, ada kebun teh, dan wisata-wisata yang berhubungan sama agraris gitu Bu. iya. Nah, Oke, sekian Ica. sekian Bu. Nah, itu tangan Ica. Makasih Ica. Baik anak-anak, jadi mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Sudah selesai kita belajar tentang tadi ada peta tentang kondisi geografis Indonesia yang menciptakan berbagai macam keberagaman daerah dan budaya di Indonesia. Iya. Jadi tak heran kalau di Indonesia itu ada berbagai macam adat istiadat, budaya, festivalnya berbeda-beda dan mata pencahariannya pun berbeda-beda. Karena letak dan geografis Indonesia ini yang cukup letak geografis Indonesia yang dan kondisi alamnya yang berbeda-beda. Karena tadi ada Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra kan? Apa 2 benuanya tadi? Asia, Australia, 2 samudra? India, dan Pasifik. Bagus. Tangan semuanya bagus. Ibu untuk kedepannya kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu ini untuk bidang yang bermanfaat ya anak-anak. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajarannya. Jackie tolong pimpin doanya. Hamdalah. Alhamdulillah.